ketua-ketua KPU Kabupaten Kota hadir semua ya? Hadir semua. Hadir semua. Ada yang mengajukan sanggahan pada dalam proses rekapitulasi? Tidak ada sama sekali sanggahan dari 4.849 C1, formulir C1 tidak ada, dan ditandatangani oleh saksi 1 dan saksi 2. Kemudian dari 2.131 sertifikat D1, kemudian ditandatangani juga oleh saksi 1, saksi 2. Kemudian dari sertifikat 205 DA di tingkat PPK, kemudian sertifikat 12 DC, itu DB, sorry. Itu semua ditandatangani oleh saksi 1, saksi 2, tidak ada keberatan. Tapi pada saat pleno sendiri tidak ada keberatan? Tidak ada. Berjalan lancar saja ya? Iya. Bawaslu juga tidak ada komentar apa-apa? Saat itu tidak ada komentar apa-apa. Ya. Semua kedua pasangan tanda tangan di rekapitulasi? Tanda tangan, bahkan mereka yang lebih duluan tanda tangan daripada nomor urut 2. Baiklah, cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih. Derajat Sumarsono. Alamat tempat tinggal di mana? Di Kelurahan Benda Baru, RT 7, RW 5, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Gitu. Tangerang Selatan ya. Saudara saksi nomor urut 2 di pleno rekapitulasi ke kota Tangerang Selatan ya? Ya, Betul. kebetulan saya saksi mandat untuk Kota Tangerang Selatan KPU dan juga saksi mandat untuk tingkat Provinsi Banten yang mulia. Sama provinsi ya. Pada saat rekapitulasi tingkat kota hadir ya? Hadir, saya menandatangani gitu. Tanggal berapa itu? Tanggal 17 yang mulia. 17. 17 April. Pada saat itu ada hal kejadian khusus pada saat rekapitulasi itu, ada sanggahan atau apa? Ada yang mulia. Dari pasangan? Dari pasangan nomor 1. Nomor 1. Mengenai apa? Jadi kronologisnya adalah pada saat sebelum pleno baru dibuka oleh KPU Kota Tangerang Selatan, saksi nomor 1 langsung memberikan keberatan-keberatannya terkait dengan DPKTB yang menurut saksi nomor 1 yaitu Pak Joko waktu itu menyatakan keberatan dan harus diverifikasi oleh KPU Kota Tangerang Selatan pada saat itu. Nah kebetulan juga pada saat itu saksi nomor 1 mendapatkan rekom katanya dari Panwas pada hari itu juga gitu. Jadi mereka memberikan laporan kepada pihak Panwas. Lantas pada hari itu juga Panwas mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota gitu. Ya, rekomendasinya apa? Terkait yang dengan DPKTB itu yang mulia. Lantas karena memang hari itu adalah hari terakhir pleno di Kota Tangerang Selatan, KPU Kota Tangerang Selatan dan dimulai dari jam 2. Kalau itu diinikan maka bisa terlambat gitu Ketua. Makanya pada saat sebelum pembacaan penetapan rekap untuk tiap-tiap kecamatan itu kita bersepakat untuk menunda dulu permasalahan ini dan kita akan bahas ini untuk di tingkat Provinsi Banten. Nanti seperti itu yang mulia. Jadi pada saat itu kita sepakat semua sehingga pleno di KPU Kota Tangerang Selatan berjalan untuk rekap tiap-tiap kecamatannya dan tidak ada masalah di situ. Terkait perolehan suara sampai dengan akhir tidak ada selisih satupun yang dari tingkat TPS, PPS, PPK yang berselisih. Semua sama. Cuman ada masalahnya yang di DPKTB itu yang DPKTB. Ya. Pada saat itu berapa TPS yang dipersoalkan? Waktu itu mereka hampir banyak yang mulia, tetapi saya kurang tahu pasti ya, karena mereka menyebutnya dengan jumlah waktu itu. Banyaknya jumlah DPKTB yang ada di Kota Tangerang Selatan.
sekitar 50, izin Yang Mulia saya lihat datanya. Ya, ya. Nah, untuk DPKTB di di Kota Tangerang Selatan itu berjumlah sekitar 45.502. Nah, itu yang mereka mereka pertanyakan dan minta diverifikasi gitu, Yang Mulia. Ya, tapi disepakati karena waktu akan dilanjutkan di tingkat provinsi begitu. Iya, karena waktu akhirnya kita bersepakat di awal untuk menunda permasalahan itu dilanjutkan pada tingkat Provinsi Banten. Baik, saudara juga sebagai saksi di tingkat provinsi. Iya. Nah, saya balik lagi, semua tanda tangan rekap pada saat tingkat kota. Pada saat rekap di Kota Tangerang Selatan hanya kami yang tanda tangan, Yang Mulia. Ya, yang pasangan satu tentu mengajukan keberatan. Mengajukan keberatan. Keberatan. Yang Mulia. Pada saat tingkat provinsi, saudara juga hadir di rekapitulasinya. Iya, kebetulan. Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Rekap di Provinsi Banten itu tanggal 19 Juli di Hotel Ledian, Serang, Kota Serang, Yang Mulia. 1 hari ya? 1 hari, Yang Mulia. 1 hari. Pada saat itu keberatan ini lanjut mengenai hal yang sama? Justru itu Yang Mulia. Jadi pada saat di tingkat Provinsi Banten, keberatan-keberatan yang ada di Kota Tangerang Selatan itu tidak ditampakkan gitu, tidak dimunculkan oleh pasangan nomor 1 di tingkat Provinsi Banten. Ya. Justru dari pihak kami, dari pasangan nomor 1 waktu itu yang mempertanyakan terkait dengan DPKTB itu. Ya. Karena apa? Karena DPKTB itu sejujurnya di tingkat Kota Tangerang Selatan itu jauh lebih kecil dibanding Kota Tangerang, dibanding dengan Kabupaten Tangerang yang jumlahnya besar, dan itu dimenangkan oleh pasangan Prabowo Hatta untuk Kota Tangerang Selatan, untuk Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Justru tidak dipermasalahkan. Justru kami yang menanyakan. Akhirnya dengan teman-teman KPU sudah clear karena tidak ada yang menanyakan itu, ya sudah selesai di situ. Selesai di situ. Jadi tidak dilanjutkan yang keberatan sebelumnya di Kota Tangerang Selatan ya? Iya, Yang Mulia. Baik. Semua sampai apa ada penjelasan atau tanggapan dari Bawaslu pada saat itu? Ada dari teman-teman Bawaslu Provinsi, tapi itu permasalahan yang ada yang di Kota Serang, itu permasalahan yang kecil-kecil dan sudah disepakati semua, tidak menjadi catatan, Yang Mulia. Baik, jadi semua sudah selesai ya? Selesai. Ya, cukup dulu ya. Ada satu, Yang Mulia, yang ingin saya sampaikan. Ya, silakan. Terkait dengan pleno di tingkat Provinsi Banten, terkait dengan DPKTB itu, semua saksi pasangan nomor 2 menandatangani baik itu di tingkat kabupaten yang kalah maupun di tingkat kota yang menang. Semua menandatangani. Tetapi teman-teman pasangan nomor 1 hanya menandatangani di 7 kabupaten yang menang dan tidak menandatangani di Kota Tangerang Selatan yang kalah. Padahal permasalahannya DPKTB-nya sama gitu. Dan mereka jauh lebih besar dibanding Kota Tangerang Selatan. Hanya itu Yang Mulia. Baik, cukup ya, terima kasih. Muhammad Iqbal. Iqbal Arifin. Ya. Benar. Alamat Jalan M. Jufri 9. Ya, nomor 19. Talo ya, Makassar. Talo, Makassar. Cara saksi di KPU Provinsi Rekap ya. Benar Yang Mulia. Ya. Tanggal berapa rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulsel? Tanggal 18 Juli 2014. 18 Juli. 18-19. 2 hari? 2 hari Yang Mulia. 2 hari ya. Saudara hadir sendiri berdua? Saya berdua. Berdua. Hadir dari awal sampai akhir? Hadir Yang Mulia. Pasangan calon nomor urut 1 juga ada saksinya? Ada Yang Mulia. Ada, 2 orang juga? 3 orang kayaknya Yang Mulia. Karena 3 orang. saya tidak tahu apa memang itu dibenarkan. Yang jelas mereka biasa berganti. Sweet gitu. Iya. Ya. Pada saat itu Bawaslu hadir? Hadir semua Yang Mulia. Hadir. Ya. Jadi seluruh KPUD Kabupaten Kota 24 hadir. Hadir juga KPU ya. Provinsi, Bawaslu, Panwaslu 24 Kabupaten Kota hadir. Ya. Dalam proses rekapitulasi ada yang mengajukan sanggahan keberatan? Ya, jadi
Dalam prosesnya itu yang mulia, ada pertanyaan dari saksi nomor 1 menyangkut TPS di Kabupaten Luwu, yang dia munculkan itu sanggahan menyangkut data upload mereka. Jadi ada C1 upload yang mereka punyai, itu jadikan sebagai bukti sanggahan menyangkut suara, perolehan suara untuk Prabowo. Di situ tertulis sebenarnya setelah diadakan pengecekan, di situ tertulis data upload mereka itu seperti 78. Padahal nolnya itu 0 bukan 8. Ya. Jadi mereka coba angkat itu, lalu KPU meminta supaya, KPU Provinsi minta supaya KPU Kabupaten Luwu untuk meng-cross check itu di C1. Jadi C1 asli kami diperhadapkan dengan C1 asli Bawaslu, dalam hal ini Panwaslu, lalu C1 KPU, kami bertiga sama. Memang 0, bukan 8. Yang dia munculkan itu C1 upload yang mulia, bukan terus, asli. Ya, apalagi yang dipersoalkan? Kemudian yang kedua menyangkut, lagi-lagi alat bukti mereka adalah C1 upload di Kota Makassar, di Kecamatan Rapocini, Kelurahan Karundrung, beberapa TPS yang dipermasalahkan menyangkut jumlah perolehan itu. Jadi oleh KPU Provinsi bersama KPU Kota Makassar meminta supaya diadakan pengecekan, dicoba di cross check dengan C1 asli milik kami sebagai saksi nomor 2, begitu juga Panwas, ya mereka yang salah Pak yang mulia. Iya. Ya. C1 aslinya yang tapi benar. selesai. Selesai yang ya, mulia. setelah disandingkan semuanya ya. Ya. Ada lagi? Ya kemudian, jadi sebenarnya yang mulia di perjalanannya itu, karena yang mereka munculkan hanya persoalan DPKTB, sebenarnya tidak ada masalah yang mulia. Nanti ketika hari kedua, kalau tidak salah, Makassar memunculkan perhitungan, lalu ada saksi pengganti ini kebetulan adalah mantan komisionaris KPU Kabupaten Kota, itu yang mencoba, ya komisioner Kabupaten Kota, mencoba mengangkat masalah DPKTB. Ya. Kebetulan pada saat itu ada Ketua Bawaslu Pusat, Pak Muhammad. Pak Muhammad meminta kepada Bawaslu Provinsi untuk membuat rekomendasi menyangkut itu, sanggahan mereka. Jadi pada saat itu kita sepakati untuk mensinkronisasi mengenai DPKTB ini. Di Kota Makassar? Ya, jadi pertama diangkat mengenai Kota Makassar, tapi rupanya ada 12 kabupaten kota. Jadi 12 kabupaten kota itu dilakukan sinkronisasi. Tapi memang ada keluar rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulsel. Pada saat itu Pak Muhammad memerintahkan untuk Provinsi mengeluarkan rekomendasi. Ya. Menyangkut dikeluarkan tidaknya kami tidak tahu yang mulia. Ya. Akhirnya memang dilakukan cross check. Dilakukan cross check, diselesaikan di situ. Setelah selesai, ya kami saksi nomor 2 tidak ada masalah karena memang sudah sinkron. Masalahnya bukan karena jumlah pengguna lebih sedikit daripada jumlah yang memakainya. Karena memang sinkron, jadi sinkron kami tidak ada masalah. Cuma mereka itu tetap tidak mau menerima. Apakah pada saat itu cross check-nya memang langsung diperiksa pencocokan antara data rekap dengan data yang ada dalam kota? Benar yang mulia. Itu dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota langsung dengan Bawaslu, didampingi oleh Bawaslu. Setelah selesai semua di cross check, dianggap selesai? Setelah semua selesai, kami samakan, cocokkan, ya selesai. Selesai, tidak ada masalah? Iya yang mulia. Akhirnya semua tanda tangan berita acara? Mereka tidak tanda tangan, saksi nomor 1 tidak tanda tangan.